Halo semua, kenalin kita dari kelompok 1 agama ingin kenalan satu-satu nih. Aku Abiyu Ramadan Gumilang dengan NIM E0025532. Oke, selanjutnya nama saya Jibril Arkania Sekti dengan NIM E0025524. Saya Kayla Putri Frediansyah dengan NIM E0025540. Saya Anggita Rizky Rahmawati dengan NIM E002554. Saya Nadia Oktavia Maharadi dengan NIM E0025234. Saya Jovia Chelsea Asadela dengan NIM E00255339. Nah, oke. Selamat menonton ya guys. Ini vlog kita selama sebulan tugas agama ini. Dadah. Jadi, pada latar belakang ini, mata kuliah agama menekankan pentingnya praktik nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sekedar teori. Oleh karena itu, dosen memberikan tugas berupa rangkaian kegiatan ibadah meliputi sholat berjamaah, puasa sunnah, dan kajian mingguan yang harus dilaksanakan bersama oleh seluruh mahasiswa. Tugas ini bertujuan agar mahasiswa merasakan langsung manfaat spiritual dan sosial dari ibadah. Kegiatan ini disusun sebagai evaluasi dan refleksi atas proses pembelajaran dan dampak yang telah dijalani selama 1 semester ini. Jadi ada beberapa tujuan dari berlangsungnya proyek ini. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sholat 5 waktu secara berjamaah dapat menumbuhkan kedisiplinan, kebersamaan, dan kekhusyukan pada mahasiswa. Yang kedua, untuk memahami manfaat puasa Senin Kamis dalam melatih pengendalian diri, kesabaran, serta meningkatkan ketakwaan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui peran kajian mingguan dalam menambah wawasan agama dan memperkuat pemahaman spiritual mahasiswa. Dalam rangka merealisasikan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya, kami mengimplementasikan program puasa Senin Kamis yang dilaksanakan dari pekan 1 hingga pekan keempat. Seperti yang terlihat pada foto, kegiatan ini mendokumentasikan momen buka bersama yang merupakan bagian dari proyek keagamaan kelompok. Kegiatan ini memiliki nilai penting karena tidak hanya berfungsi sebagai momen untuk berbuka puasa bersama, tetapi juga momen untuk mempererat kekompakan, kerjasama, dan rasa kebersamaan kelompok. Melalui kegiatan ini, kelompok kami belajar membangun hubungan yang lebih solid dalam menjalankan seluruh rangkaian tugas keagamaan. Kegiatan selanjutnya adalah kajian. Pada pekan pertama, tanggal 7 November 2025 dengan tema Keterikatan Murid dan Guru sebagai Jalan Menuju Ridha Allah SWT. Thariqah adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui amalan seperti membaca Al-Quran, zikir, dan pengajian. Namun, semua itu membutuhkan bimbingan dari guru. Dengan menjaga adab dan menghormati guru, murid akan mendapatkan keberkahan ilmu. Membangun niat yang ikhlas dalam ibadah umroh sebagai kunci kebahagiaan hidup. Umroh menjadi perjalanan spiritual yang bernilai ketika dilakukan dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan menjadi ibadah dari motivasi duniawi seperti ria dan gengsi, sehingga jamaah perlu bermuhasabah, berdoa, dan menjaga sikap tawadu agar hatinya tetap murni. Umroh yang dilakukan dengan ketulusan akan memberikan ketenangan batin, menguatkan kedekatan dengan Allah, serta membawa perubahan positif dalam kehidupan setelah kembali menjadi sumber kebahagiaan hidup yang sejati. Menghidupkan masjid, menghidupkan hati. Masjid merupakan pusat kehidupan umat. Namun, kehadiran pemuda kini semakin sedikit karena kesibukan dunia yang membuat mereka lalai terhadap urusan akhirat. Aktivitas seperti studi, pekerjaan, hiburan, dan penggunaan teknologi sering menyita perhatian sehingga masjid tidak lagi menjadi prioritas. Padahal, sejak zaman Rasulullah SAW, para pemuda justru menjadikan masjid sebagai tempat membina iman dan memperkuat karakter. Jika pemuda mampu menata kembali prioritas hidupnya, maka akan terbentuk generasi yang kuat menghadapi tantangan dunia maupun akhirat. Kajian pekan keempat dengan tema hakikat kebahagiaan dunia dan akhirat yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Haikal pada Kamis 27 November 2025 menjelaskan bahwa kebahagiaan yang sering dicari manusia melalui harta, jabatan, atau penampilan hanyalah kebahagiaan sementara yang tidak mampu memberikan ketenangan hati yang dalam. Banyak orang terlihat sukses dari luar, tetapi tetap merasa gelisah dan kosong, menunjukkan bahwa kebahagiaan yang bergantung pada dunia bersifat rapuh dan mudah hilang. Kebahagiaan sejati justru lahir dari dekatnya seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang terbiasa berzikir, bersyukur, dan bergantung kepada Allah akan merasakan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia.